Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vandenat Hanifah dari Sastra Inggris 2D. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah fikih dengan dosen pembimbing Bapak Kholis Firmansyah. Tema yang saya ambil untuk ceramah kali ini yaitu mengenai wakaf produktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di sini untuk berdiskusi mengenai wakaf produktif dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Kaum muslimin rahimakumullah, infak, sedekah, dan wakaf adalah ibadah yang tidak saja tinggi nilai spiritualnya, disukai Allah tapi juga besar nilai kemanusiaannya, bisa meringankan beban dan menyejahterakan orang lain. Begitu tingginya nilai infak dan sedekah, sampai-sampai digambarkan dalam ayat Al-Quran tentang seseorang yang akan dicabut nyawanya, lalu berharap sekiranya ada penundaan sejenak saja, dia akan menggunakan kesempatan tersebut untuk bersedekah karena ia menyadari bahwa sedekah itu kebajikan yang sangat tinggi bobotnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wakaf produktif. Hal yang akan saya bahas antara lain pengertian wakaf, dalil wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, pengertian wakaf produktif, dan contoh wakaf produktif di masyarakat. Yang pertama, pengertian wakaf. Secara etimologi, istilah wakaf berasal dari kata wakaf yang bisa bermakna habis atau menahan. Dalam syariat, wakaf bermakna menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang jahiliyah tidak pernah mengenal wakaf. Adalah Nabi Muhammad yang memperkenalkannya, menyerukannya, serta menganjurkannya sebagai sebuah kebajikan yang diberikan kepada orang-orang fakir dan kasih sayang bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 dijelaskan, Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Tafsir dari ayat tersebut yaitu,
Dan di antara hal yang paling bermanfaat bagi kaum mukminin adalah infak di jalan Allah. Dan perumpamaan kaum mukminin yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti satu benih yang ditanam di tanah yang subur. Maka tak berapa lama, benih itu telah menumbuhkan batang yang bercabang 7, dan pada tiap cabang terdapat satu tangkai, dan pada tiap tangkai terdapat 100 biji. Allah menggandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakinya, sesuai dengan keadaan hati orang yang berinfak berupa keimanan dan keikhlasan yang sempurna. Dan karunia Allah itu luas, dan Dia Maha mengetahui siapa-siapa yang berhak memperolehnya, juga Maha mengetahui niat-niat hamba-hambanya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia mati, maka terputuslah pahala amalnya, kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Maksud sedekah jariah di sini adalah wakaf, karena dengan wakaf maka pahala akan terus mengalir kepada wakif selama barang wakaf tersebut masih bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hal-hal yang menyusul orang mukmin dari amal dan kebaikan-kebaikannya setelah kematiannya adalah ilmu yang disebarkannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang didirikannya, rumah untuk para musafir yang dibangunnya, sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika dia masih sehat dan hidup, yang menyusulnya setelah kematiannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa apabila seseorang yang melakukan kebajikan ketika hidupnya, kemudian dia meninggal dan kebajikan itu masih ada dan bermanfaat untuk orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang mengalir terus kepadanya. Hadis ini juga digunakan sebagai dasar hukum wakaf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rukun wakaf. Rukun wakaf ada 6, antara lain: 1. Wakif atau orang yang mewakafkan harta. 2. Nazir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut. 3. Harta benda wakaf atau harta yang diwakafkan. 4. Ikrar wakaf untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak. 5. Peruntukan harta benda wakaf atas harta yang tersedia. 6. Jangka waktu wakaf. Rukun wakaf tersebut harus dipenuhi orang yang bermaksud mewakafkan hartanya. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari terjadinya sengketa yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Selanjutnya mengenai syarat wakaf. Syarat wakaf dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain: 1. Syarat orang yang berwakaf, yakni memiliki secara penuh harta wakaf, berakal, balik, dan mampu bertindak secara hukum atau rasyid. 2. Syarat benda yang akan diwakafkan. Pertama adalah barang berharga, barang yang diketahui jumlahnya, dimiliki oleh orang yang berwakaf, dan benda yang berdiri sendiri atau tidak melekat pada harta lain. 3. Syarat orang yang menerima manfaat wakaf adalah orang muslim, merdeka, dan kafir zimmi untuk tertentu. Sedangkan untuk tidak tertentu adalah orang yang menerima harus menjadikan wakaf untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja. Syarat wakaf yang terakhir berkaitan dengan isi ucapan. Pertama, ucapan harus menunjukkan kekal atau takbid, tidak sah bila ucapan dengan batas tertentu. Kedua, ucapan harus dapat direalisasikan. Lalu ucapan bersifat pasti, dan keempat, tidak diikuti syarat yang bisa membatalkan. Bila semua telah dipenuhi, maka wakaf telah sah. Orang yang melakukan wakaf tidak dapat lagi menarik kembali harta yang telah diwakafkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai wakaf produktif. Wakaf produktif adalah suatu proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Wakaf produktif dikelola dengan pendekatan bisnis, yaitu suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan, dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya.
Melakukan wakaf merupakan bagian memberdayakan aset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru untuk meringankan beban ekonomi masyarakat maupun untuk pengembangan perguruan tinggi swasta dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai contoh wakaf produktif yang dapat dikelola di masyarakat. Yang pertama, wakaf pangan. Wakaf pangan berarti harta benda yang diwakafkan nantinya akan dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Contohnya sebagai berikut. 1. Wakaf lahan pertanian. Benda yang diwakafkan bisa berupa sawah atau tanah perkebunan. Lahan pertanian ini harus dikelola secara baik dan produktif untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Yang kedua, wakaf hewan ternak. Wakaf dalam hal peternakan dilakukan dengan cara pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat berupa daging dan hasil ternak lainnya. Yang ketiga, wakaf sarana air. Sama halnya dengan makanan, air adalah kebutuhan pokok masyarakat. Sayangnya, tidak semua daerah memiliki sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena itu, perlu adanya wakaf air, yaitu dengan cara membangun sumber air berupa sumur di daerah-daerah yang memang kesulitan mendapatkan air bersih. Selanjutnya, wakaf ekonomi. Wakaf ekonomi adalah wakaf yang dilakukan untuk memberikan manfaat di bidang sosial ekonomi sekaligus bertujuan memajukan perekonomian masyarakat. Contohnya sebagai berikut. 1. Wakaf retail. Wakaf retail merupakan wakaf yang pengelolaannya fokus di bidang bisnis dan perdagangan. Dengan demikian, hasil dan keuntungan dari bisnis tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, wakaf saham. Wakaf saham masih tergolong baru di Indonesia. Wakaf jenis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk mewakafkan sebagian sahamnya dan diberikan kepada nazir atau lembaga pengelola wakaf. Saham ini kemudian akan dikelola secara optimal sehingga hasilnya bisa dirasakan langsung oleh mauquf alai atau penerima wakaf. Selanjutnya, wakaf pendidikan. Wakaf pendidikan dilakukan dengan cara mengelola dana wakaf untuk kepentingan pendidikan. Seperti yang diketahui, pendidikan adalah hal yang sangat penting. Karena itu, melakukan wakaf dalam hal pendidikan berarti ikut berkontribusi memberikan manfaat yang sangat besar bagi masa depan. Wakaf jenis ini bisa dilakukan dengan cara menyalurkan dana wakaf untuk pembangunan sarana pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil atau lokasi yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Tujuannya sudah jelas, yaitu memberikan pendidikan layak bagi semua anak sekaligus mencerdaskan generasi penerus bangsa. Yang terakhir, wakaf kesehatan. Wakaf kesehatan berarti menyalurkan dan mengelola dana wakaf untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan. Penerapan wakaf ini biasanya dilakukan dengan cara membangun rumah sakit atau klinik, termasuk penyediaan alat-alat kesehatan seperti obat-obatan dan ambulan. Sekian ceramah singkat tentang wakaf produktif dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih kepada Bapak Kolis Firmansyah yang telah membimbing saya dalam mata kuliah fikih selama 1 semester ini. Akhirul kalam, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.